Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atas Xia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Juan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya, Nyonya Besar Qin, mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Juan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Qin Juan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi.
Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Jiwan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atas ia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Jiwan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya Nyonya Besar Qin mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya.
tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. "Siapa yang membawamu ke sini?" tanyanya. Suara Qin Jiwan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Jiwan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Jiwan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Tuan, apa yang akan terjadi padaku?" Qin Jiwan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. "Itu tergantung," katanya pelan. "Apakah kau ingin pergi atau bertahan?" Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Jiwan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atasia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya
selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya, Nyonya Besar Qin, mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Juan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Qin Juan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Juan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh
untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Nuyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah. Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atas ia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Juan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya, Nyonya Besar Qin, mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu, perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan, sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Nuyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat.
Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin Jiwan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Jiwan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Jiwan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Qin Jiwan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Jiwan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah. Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atasia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Jiwan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Jiwan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya Nyonya Besar Qin mulai menekan soal pernikahan,
Ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu, perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan. Sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Chin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan, bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Chin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Chin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Chin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Chin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Chin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Chin Juan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Chin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Chin Juan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Chin Juan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Chin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma
Samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah. Nama pria itu adalah Chin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atas ia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Juan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya, Nyonya Besar Qin, mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab
atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar, bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang mobil hitam milik keluarga Chin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Chin Jiwan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Chin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Tuan, apa yang akan terjadi padaku?" Chin Jiwan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. "Itu tergantung," katanya pelan. "Apakah kau ingin pergi atau bertahan?" Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Chin Jiwan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Chin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah Nama pria itu adalah Chin Huan, kepala keluarga Sin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atasia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Chin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Chin Jiwan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya, Nyonya Besar Chin, mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Chin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol,
bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Juan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Qin Juan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Juan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan,
dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah. Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atas ia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Juan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya, Nyonya Besar Qin, mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu,
Ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Jiwan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Tuan, apa yang akan terjadi padaku?" Qin Jiwan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. "Itu tergantung," katanya pelan. "Apakah kau ingin pergi atau bertahan?" Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Jiwan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan Atasia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Jiwan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Jiwan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya Nyonya Besar Qin mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan, sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan, bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk
dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri. Bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar. Bukan perhatian. Dan aroma itu. Aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Qin menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah
Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atas ia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Juan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya, Nyonya Besar Qin, mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Juan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Qin Juan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi.
Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Jiwan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah. Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan Atasia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Jiwan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Jiwan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya Nyonya Besar Qin mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Jiwan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Jiwan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu
aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. "Siapa yang membawamu ke sini?" tanyanya. Suara Qin Jiwan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Jiwan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Jiwan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Tuan, apa yang akan terjadi padaku?" Qin Jiwan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. "Itu tergantung," katanya pelan. "Apakah kau ingin pergi atau bertahan?" Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Jiwan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah. Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan atas. Ia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya
tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya Nyonya Besar Qin mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Juan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Qin Juan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Juan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan,
dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Uyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan Atasia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Juan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya Nyonya Besar Qin mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil
di ruangan penuh bau menyengat. "Siapa yang membawamu ke sini?" tanyanya. Suara Qin Jiwan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Jiwan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Qin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Jiwan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Qin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Tuan, apa yang akan terjadi padaku?" Qin Jiwan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. "Itu tergantung," katanya pelan. "Apakah kau ingin pergi atau bertahan?" Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Jiwan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Qin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah. Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan Atasia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Jiwan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Jiwan menyebutnya kutukan. Maka
Ketika neneknya, Nyonya Besar Chin, mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu, perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan, sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Chin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Chin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Chin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Chin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Chin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Chin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Chin Juan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Chin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Chin Juan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Chin Juan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Chin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai,
tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah Nama pria itu adalah Chin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan Atasia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Juan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Juan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya, Nyonya Besar Qin, mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya tak pernah ia datangi. Qin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Qin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Qin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya, tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Qin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Qin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya
cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar, bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang mobil hitam milik keluarga Chin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Qin Ji-wan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Chin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Tuan, apa yang akan terjadi padaku?" Qin Ji-wan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. "Itu tergantung," katanya pelan. "Apakah kau ingin pergi atau bertahan?" Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Qin Ji-wan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Chin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup tidak teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah Nama pria itu adalah Qin Huan, kepala keluarga Xin, penguasa tak terbantahkan jaringan bisnis farmasi dan perhotelan di kota Haicheng. Di usia 32 tahun, ia telah menjadi legenda hidup, dingin, nyaris tanpa skandal, dan terkenal dengan satu kebiasaan aneh yang diketahui kalangan Atasia tidak pernah menyentuh wanita, bukan karena ia tidak mampu, bukan pula karena ketidaknormalan fisik. Qin Ji-wan hanya tidak tahan. Setiap wanita yang terlalu dekat dengannya selalu membawa aroma menyengat, parfum mahal, bercampur ambisi, keringat ketegangan, atau bau manis buatan yang membuat kepalanya berdenyut. Dalam 5 menit, ia bisa merasa mual. Dalam 10 menit, ia ingin pergi. Dokter menyebutnya hipersensitivitas penciuman. Qin Ji-wan menyebutnya kutukan. Maka ketika neneknya Nyonya Besar Qin mulai menekan soal pernikahan, ia hanya menjawab dengan diam. Tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan. Ia tahu perempuan-perempuan yang dipilihkan untuknya tidak lebih dari pion. Keluarga besar cantik, patuh, dan penuh perhitungan sampai malam hujan itu datang di sebuah ruang PP klub eksklusif yang seharusnya
tak pernah ia datangi. Chin Jun mencium sesuatu yang tidak masuk akal. Bukan parfum, bukan alkohol, bukan asap rokok. Aroma itu lembut, hangat seperti bunga putih yang baru mekar setelah hujan bersih, alami, dan menenangkan. Langkahnya terhenti di sudut ruangan. Seorang gadis duduk kaku di sofa kulit. Gaunnya terlalu tipis untuk udara malam. Rambut hitamnya dikepang sederhana. Matanya besar, namun kosong. Seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar namanya. Lin Ruyan. Ia tidak tahu siapa Chin Juan. Ia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Beberapa jam sebelumnya, ia masih berada di rumah tua yang lembab di pinggiran kota. Ayahnya tersenyum aneh saat menuangkan teh. Setelah itu, dunia berputar dan kesadarannya tenggelam. Ketika ia bangun, tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan pandangan orang-orang di sekelilingnya membuat kulitnya merinding. Ia telah dijual. Chin Juan menyadari semuanya dalam satu tatapan. Cara gadis itu memeluk lengannya sendiri, bukan menggoda. Cara matanya mencari pintu keluar, bukan perhatian. Dan aroma itu, aroma yang membuat dadanya terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak mungkin berasal dari seseorang yang datang dengan niat menggoda. Ia berjalan mendekat. Setiap langkah harusnya membuatnya tidak nyaman. Biasanya, jarak sedekat ini akan memicu refleks menjauh. Namun, kali ini justru sebaliknya. Semakin dekat, semakin jelas aroma itu. Seolah-olah, keberadaan gadis ini adalah satu-satunya titik stabil di ruangan penuh bau menyengat. Siapa yang membawamu ke sini? Tanyanya. Suara Chin Juan rendah, tenang, tapi membuat orang dewasa pun gemetar. Lindran menatapnya. Bibirnya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Jawabnya jujur. Jawaban itu menusuk lebih tajam daripada kebohongan manapun. Chin Juan menoleh ke arah manajer klub. Tatapan dinginnya cukup untuk membuat pria itu berkeringat. Dalam 10 menit, semua orang yang bertanggung jawab atas transaksi malam itu menghilang. Lin Ruyan dibawa keluar. Bukan ke kamar hotel, bukan ke rumah asing, melainkan ke kursi penumpang, mobil hitam, milik keluarga Chin. Ia gemetar sepanjang perjalanan. Bukan karena dingin, melainkan ketakutan-ketakutan yang terlalu lama disimpan dalam tubuh yang lelah. Namun yang aneh, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Cara pria di sampingnya duduk tegak, tidak menyentuhnya, tidak menatapnya berlebihan, memberinya rasa aman yang asing. Chin Juan sendiri sedang berperang dengan pikirannya. Ia seharusnya menyerahkannya ke polisi, atau setidaknya memberinya uang dan menyuruhnya pergi. Itu logis, itu bersih, itu sesuai prinsipnya. Namun, aroma itu masih ada, mengikuti setiap tarikan napasnya, menenangkan, berbahaya di depan gerbang rumah keluarga Chin. Lin Ruyan akhirnya memberanikan diri bertanya, Tuan, apa yang akan terjadi padaku? Chin Juan menatap lurus ke depan. Lampu halaman menyinari wajahnya tegas, dingin, nyaris tak tersentuh emosi. Itu tergantung, katanya pelan. Apakah kau ingin pergi atau bertahan? Lin Ruyan tidak tahu bahwa malam itu akan mengikat hidupnya pada pria yang paling tidak mampu mencintai. Dan Chin Juan tidak tahu bahwa aroma gadis ini akan menjadi awal dari kehancuran ketenangannya sendiri. Hasrat yang tidak ia pahami, rasa iba yang tidak ia rencanakan, dan keinginan aneh untuk membiarkannya tetap di sisinya. Bukan sebagai tawanan, bukan pula sebagai istri. Setidaknya, belum. Lin Ruyan hampir tidak tidur semalaman. Kamar tamu di rumah utama keluarga Chin terlalu besar, terlalu sunyi, dan terlalu bersih. Sioliala, setiap sudutnya tidak pernah disentuh oleh kehidupan manusia. Tirai tipis bergoyang pelan, tertiup angin malam, dan aroma samar kayu cendana bercampur bunga putih masih melekat di udara. Itu bukan aroma miliknya, melainkan aroma rumah ini dingin, berjarak, namun berwibawa. Ia duduk di tepi ranjang. Kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan, mencoba menenangkan jantungnya yang terus berdegup. Tidak,
teratur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayahnya muncul senyum palsu, nada suara lembut yang dipaksakan, dan cangkir teh yang membuat seluruh dunia runtuh dalam hitungan menit. Ia tidak pernah